Happy weekend semuanya. Seperti janji saya di video-video sebelumnya, di mana saya akan membahas tentang perbandingan 4 saham properti, perusahaan properti, yaitu Pakuwon dengan kode saham Pewon, lalu Summarecon Agung dengan kode saham SMRA, lalu BSDE, Serpong Damai, dan Ciputra dengan kode saham CTRA. Dari keempat ini, saham-saham mana yang menjadi saham yang terbaik ya dari segi penjualan, dari segi liabilitas dan lain-lain, itu seperti apa ya yang bagus, itu perusahaan mana aja nanti akan saya tunjukkan. Dan saya sudah melis berdasarkan semua track recordnya, dalam artian penjualnya berapa dari tahun ke tahun dan lain-lain nanti, dan saya akan bandingkan juga keempatnya ini. Buat teman-teman, sebelum lanjut ya, buat teman-teman yang pengen request sama apa yang mau dibahas, tulis aja di kolom komentar. Nanti monggo mau request dibahas secara teknikal atau fundamental, sok kita nanti akan coba membahas yang mengulik ya, atau mungkin dari segi broker summary atau bandarmologinya boleh ditulis aja di kolom komentar. Oke, kita mulai. Dan ini ya tampilannya. Ini saya sudah bandingkan dari tahun 2017, 18, 19, 2020, 2021, 5 tahun dan tahun ke-6-nya di Q2 2022. Dari aset, dari liabilitas atau hutang, dari ekuitas. Dan kita kelompokkan ya dari CTRA, BSDE, Summarecon, dan Pakuwon. Lalu aset ini saya kelompokkan lagi, aset lancar, aset tidak lancar, terus arus kas dan persediaan, di mana kedua hal ini ya yang sering saya bahas ya. Lalu juga di liabilitas saya kelompokkan liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan juga hutang berbunga. Ya, kenapa hutang berbunga? Sesimpel bahwa hutang kan ada banyak ya, ada hutang berelasi, terus hutang pihak ke pihak lain-lain dan lain-lainnya. Hutang pihak berelasi itu tidak membebankan ya. Dalam artian ya memang harus dibayar tapi tidak ada bunganya. Cuman kalau hutang berbunga itu kan seperti hutang obligasi, hutang bank, terus ya you name it lah. Itu kan perlu menambahkan bunga di situ. Oke, lalu selanjutnya ini ada ekuitas berdiri sendiri, dan selanjutnya ada penjualan, gross profit atau laba kotornya, dan net profit ya. Dan ini saya tunjukkan juga secara CAGR-nya tuh seperti apa. CAGR tuh apa ya? Perbandingannya lah. Perbandingannya selama berapa tahun ini ada penambahan apa enggak. Dan ada net profitnya seperti apa. Dan nah ini rumus-rumus yang saya tunjukkan ya. Simple, yaitu ada aset turnover, terus ada inventory turnover. Aset turnover ini mencerminkan ini, nanti akan saya bahas. Lalu ada ROE, return on equity, lalu ada debt equity ratio ya, perbandingan hutang dengan modal sendiri itu seperti apa. Oke, kita bahas ya. Kita bahas ini asetnya ya. So far kalau kita melihat aset ya, bahkan patokan kita dari Q2-nya saja, aset tertinggi ini akan berada nomor 1 itu di BSDE. Nomor 1 akan di BSD karena nominal dia itu mencapai 63T. Sedangkan yang kedua itu ada di Ciputra, selanjutnya ada di Pakuwon, dan the last Summarecon. Itu secara aset ya, secara aset. Dan so far asetnya ini mengalami kenaikan. Ini kurang 0,1 nih. Oke, nah ini mengalami kenaikan, selalu mengalami kenaikan. Di CTRA, BSDE pun juga sama, SMRA pun juga iya, Pakuwon pun sama mengalami kenaikan, semuanya mengalami kenaikan ya, dari tahun ke tahun ya, which is good. Nah ini liabilitas ya. Nah ini liabilitas juga tidak bisa dipatokan pada ini tertinggi liabilitas dan lain-lain. Nah ini menurut saya kalau poin di liabilitas ini harus ada pembandingnya. Pembandingnya apa? Bisa dari
Kalau saya ini berdasarkan rasio utang berbunga dengan liabilitas. Saya bandingkan utangnya ini sendiri ya, utang berbunganya saya compare dengan liabilitas itu seperti apa. Jadi yang benar-benar hutang yang membebankan perusahaan itu berapa. Bisa juga teman-teman bandingkan juga ya arus kasnya atau kasnya dengan utang berbunganya. Kayak contoh ini paling tinggi kan siapa nih? Ciputra ya. Ini kan urutannya kan atas Ciputra, tengah BSDE, SMRA, Pakuwon. Nah ini Ciputra, misalnya ini 2022 ya. Kasnya 7,9 T. Sedangkan utang berbunganya 8,7. Ini kan sudah tidak sehat ya, kurang oke lah. Terus kalau selanjutnya BSDE kasnya 9,1, hutangnya 12. Ini tidak sehat juga. Selanjutnya SMRA, hutang kasnya 3,4, hutangnya 6. Ini juga gak make sense. Nah, yang make sense sendiri kalau dari kas ini si Pakuwon, kasnya 7T, 7,6, hutang berbunganya 5,8. Ini bagus banget. Bagus banget. Ini berdasarkan ini aja. Kalau berdasarkan ini aja, Pakuwon dan ini belum saya tampilkan ya dalam bentuk tabel ya. Kalau hal ini perbandingan antara kas dan utang berbunga, Pakuwon ini number one lah, yang terbaik di antara keempatnya. Tapi setelah itu siapa yang jadi terbaik? Yang menurut saya itu ada di ya ada di ini, ada di Ciputra ya. Karena tidak jauh selisihnya, tidak jauh banget ya. Selain itu yang si Sumarekon dan juga BSDE menurut saya sama kurang oke-nya ya. Karena hampir 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya bahkan si SMRA, kalau si BSDE ini sepertiganya sendiri sih. Nah, cuman kalau teman-teman bandingkan utang berbunga dengan liabilitas, si Pakuan gede banget. Dari total hutangnya ini 60% ini dalam bentuk berbunga. Pak, ini hal yang kurang oke kadang. Kalau kita berpatokan ini aja yang tertinggi, yang paling bagus tuh SMRA. Lalu selanjutnya itu ada Ciputra, selanjutnya BSDE, dan The Last si Pakuan itu sendiri. Nah, itu mungkin kalau berdasarkan dari bentar nih saya ganti. Berdasarkan dari rasionya. Rasionya ini rasio utang berbunganya ini yang paling jelek ini Pakuwon. Cuman kalau kita lihat kasnya dan hutangnya ini bisa ketutup. Itu sih. Nah, ini penjualannya. Kalau dari penjualan dan lain-lain ini kita cek ya berdasarkan net profit margin. Paling oke, bahkan di atas 20 selama 5 tahun, bahkan pandemi pun bisa survive tetap di atas 20, itu hanya Pakuwon loh. Hanya Pakuwon. Selain itu ada yang sempat sentuh di atas 20 itu si Ciputra, yaitu di Q2 2022 ini 21,54. Jadi kalau seperti ini saya akan mengatakan Pakuan akan jadi yang terbaik lah. Yang kedua itu bisa Ciputra, yang selanjutnya ada BSDE dan the last itu si SMRA. Harus di net profit. Nah, ini poin ini ada aset turnover sama inventory turnover, ini hubungannya sama kalau ini dengan penjualan, kalau ini dengan aset, ini dengan persediaan. Nah, ini kalau aset turnover ya, aset turnover ini lebih dari satu mencerminkan perusahaan efisiensi untuk mencetak laba dengan aset yang dimiliki. Nah, melihat ini sampai Q2 2022 yang paling stabil dan paling oke itu sih menurut saya yang tidak terlalu banyak gap-nya itu sih Ciputra memang yang terbaik. Lalu selanjutnya ada si Sumarekon. Lalu Pakuwon dan terakhir itu BSDE. Nah, kalau dari inventory turnover ini itu semakin besar makin bagus. Sama kalau ini kan dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Kalau ini dengan persediaan yang dimiliki. Mencerminkan perusahaan fast moving atau dikatakan omset jalan terus. Nah, ini paling oke menurut saya itu nomor 1 itu ada di Pakuwon. Nomor 1 di Pakuwon. Lalu keduanya Ciputra. Lalu BSDE dan SMRA. BSDE dan SMRA ini tipis-tipis ya. Nah, kalau dari ROE ini Ciputra pertama, Pakuwon nomor 2, SMRA nomor 3, dan BSDE nomor 4.
Kalau dari DER, nah ini kan rasio hutang terhadap ekuitas yang dimiliki. Yang terbaik itu tetap Pakuwon. Nomor 2 itu BSDE, ketiga itu Ciputra, terakhir SMRA. Ini berdasarkan ini ya, dan ini sudah sempat saya bikin grafik. Kalau kita melihat, ini penjualannya memang turun semua di Q2. Cuman kan ini kita bandingkan per tahun, ini baru kuartal 2 sendiri ya. Ini tidak saya annualskan dalam 1 tahun, enggak. Biar seperti itu. Nah, ini sedangkan net profitnya yang stabil di atas paling oke ini yang ungu, yaitu di Pakuwon. Selanjutnya itu yang biru itu Ciputra, lalu BSDE dan SMRA. Nah, kalau rasio utang berbunga terhadap liabilitas ini paling jelek nih Pakuwon. Kan seperti tadi kan. Nah, melihat ranking-ranking ini kan ada yang nomor 1, nomor 2 dan lain-lain. Nah, ini tergantung ya. Kalau teman-teman mengedepankan kesehatan dari perusahaan, pasti pilihannya adalah si nomor 1 ini Pakuwon. Kenapa? Karena dia kasnya ini 7,6 T loh. Ini bisa nutup total uang berbunga hutang berbunganya itu 5,8 gitu. Kalau total liabilitasnya itu di 9,6. Masih belum ketutup, cuman tipis lah. Nah, sedangkan yang lainnya tuh buat nutup hutang berbunganya aja tuh nggak bisa. SMRA bahkan butuh 2 kali lipat dari kasnya. BSC Putra pun sama, kurang dikit, hampir 1 triliun, tapi BSDE juga berapa nih? BSDE hampir 3 triliun. Nah, ini kan bisa dikatakan hanya Pakuwon yang sehat dari sini. Cuman kalau teman-teman, nah dari segi net profit pun juga sama ya, net profit terakhir Pakuwon paling oke. Nah, cuman kendalanya ini Pakuwon asetnya paling kecil. Paling kecil nomor 3 lah asetnya. Masih itu si SMRA. Nah, kalau yang kurang oke-nya sendiri itu ya so far ini Pakuwon sama Ciputra sih yang sering nomor 1, nomor 2 ya. Seperti ini dia kan nomor 1 ya, bahkan DER paling kecil ya Pakuwon. Jadi peringkat nomor 1 menurut saya itu ada di Pakuwon. Nomor 1 itu Pakuwon. Menurut saya tuh karena dari segi tadi dia sehat, kasnya oke, dan juga liabilitas uang berbunganya juga bisa dikatakan di bawah, bisa ketutup dengan kasnya ini, which is good banget. Jadi nomor 1 saya akan mengatakan Pakuwon yang terbaik. Nomor 2 itu Ciputra. Karena ya itu tadi dia dari segi kesehatan perusahaan dia yang tersehat nomor 2. Selain itu juga net profit dia itu bisa tetap stabil di atas 15 lah selama 5 tahun. Hanya 2017 yang 13. 2020 pun 16% ya, lebih oke dibandingkan 2015. Padahal 2020 kita tahu dihantam seperti apa. Di saat net profit perusahaan-perusahaan properti lainnya pada turun, bahkan BSD sebelumnya 39 jadi 4, lalu SMRA 8 jadi 3, Pakuwon 237 jadi 23. Ini Ciputra stabil di atas 15, bahkan naik ke 16. Ini perlu diapresiasi yang ini. Jadi nomor 2 Ciputra. Nah, nomor 3 dan 4 ini yang bisa dikatakan tidak jauh beda antara BSDE atau SMRA. Ini sama saja ya. Jadi menurut saya ranking ketiga ini ada 2, yaitu SMRA dan Ciputra. Dan BSDE. Jadi nomor 1 Pakuwon, nomor 2 Ciputra, nomor 3 itu ada BSDE dan SMRA. Itu peringkat terbaik ya berdasarkan kinerja dan lain. Ini saya belum membandingkan berdasarkan case statistiknya itu seperti apa. Nah, ini kita compare aja. Kita compare SMRA, BSDE, Pakuwon, dan ini kita ganti jadi apa tadi, BSDE, Pakuwon, Ciputra. Nah, kita compare ya. Nah, seperti tadi ya, nomor 1 udah Pakuwon, nomor 2 ada Ciputra, 3 ada SMRA dan BSDE. Kondisi sekarang yang paling murah itu Ciputra berdasarkan PI-nya, itu dia masih 9. Berdasarkan PBV-nya, present value,
paling kecil itu si BSDE 0,63. Paling kecil kedua itu ada Ciputra, lalu ketiga Semera, dan terakhir Pakuwon. Jadi kalau seperti ini tergantung dari preferensi teman-teman. Kalau berdasarkan kinerjanya, saya akan nomor 1 pilihan saya Pakuwon dan Ciputra 1-2. Tapi berdasarkan PI hasil murahnya, berdasarkan PI dan PBV, mungkin yang terbaik adalah si BSDE ya. Secara PBV dia 0,6. Cuman saya lebih prefer ke Ciputra sih, dia masih 1, PBV-nya PI-nya masih 9. Jadi itu berdasarkan preferensi dari teman-teman baiknya seperti apa. Jadi kalau menurut saya yang terbaik, meskipun harga Pakuwon juga sekarang tidak sehat, tidak murah-murah banget. Sekarang udah di PBV 1,39, is okay, nggak masalah gitu menurut saya. PI-nya juga 15, nggak masalah ya, masih ya tengah-tengah lah ya. Jadi masih oke, dan Pakuwon menurut saya masih yang terbaik, dan kedua tetap Ciputra. Jadi pilihan saya tetap sama seperti tadi, dan kebetulan sekarang PI dari si Ciputra masih di angka 9, di bawah 10. Nah, itu hal yang menarik. Tinggal kita preferensi mau Ciputra atau Pakuwon yang mau dibeli pertama. Jadi dari keempat ini saya akan memberikan yang terbaik menurut saya ada pada Pakuwon, lalu Ciputra, dan yang ketiga dan keempat itu sama posisinya itu SMRA dan BSD. Oke, mungkin itu video di Sabtu hari ini, di weekend ini spesial kita mau mengcompare 4 saham properti, dan yang terbaik menurut saya Pakuwon. Kalau menurut teman-teman apa? Tulis di kolom komentar beserta alasannya. Mungkin kita bisa bertukar pikiran, bertukar insight dan lain-lain. Mungkin ada hal yang saya juga tidak bisa melihat. Mungkin teman-teman bisa melihat dalam artian, oh ini kan di sini bagus Min, dan lain-lain. Itu adalah hal yang sangat menarik. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut perihal saham properti mana yang terbaik. Oke, gini tuh video di weekend kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye.